Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita, di mana saat ini kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah Tidak ada perbuatan dosa tanpa izin. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Kasih karuniamu, damai sejahteramu kiranya boleh menjadi bagian kami saat ini, memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami boleh memahami akan firman kebenaran yang akan kami renungkan dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 6. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Saudaraku, semua yang bukan pengikut-pengikut Kristus yang sejati adalah hamba-hamba iblis. Dalam hati yang tidak dibaharui terdapat kasih terhadap dosa dan kecenderungan untuk membela dosa itu dan memaafkannya. Dalam hati yang sudah dibaharui ada kebencian terhadap dosa dan tekad untuk melawan dosa itu. Bila mana orang Kristen memilih bergaul dengan orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak percaya, mereka membukakan dirinya kepada pencobaan. Iblis menyembunyikan dirinya dari pandangan mereka dan dengan diam-diam menutupi mata mereka dengan tipuan. Sementara iblis terus berupaya membutakan pikiran mereka kepada fakta, biarlah orang-orang Kristen jangan lupa bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Amaran yang diilhami diseruhkan selama berabad-abad sampai ke zaman kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Sejak zaman Adam sampai kepada zaman kita, musuh besar kita telah menggunakan kuasanya untuk menindas dan membinasakan. Sekarang ia sedang bersiap-siap untuk kampanyenya yang terakhir melawan jemaat. Semua yang mau mengikuti Yesus akan menghadapi pertentangan dengan musuh kejam ini. Semakin mirip orang Kristen meniru pola ilahi, semakin pasti ia jadikan dirinya menjadi sasaran serangan-serangan iblis. Semua yang giat dalam pekerjaan Allah, yang berusaha menelanjangi penipuan si jahat dan menyatakan Kristus di hadapan orang-orang, akan dapat bergabung dengan Rasul Paulus, di mana ia berbicara dari hal melayani Tuhan dengan segala kesederhanaan pikiran serta dengan air mata dan pencobaan. Iblis menyerang Kristus dengan pencobaan-pencobaan yang paling ganas dan yang paling halus, tetapi ia telah dipukul mundur pada setiap pertentangan. Pertempuran itu dilakukan demi kita. Kemenangan-kemenangan itu memungkinkan kita untuk mengalahkannya. Kristus akan memberikan kekuatan kepada semua orang yang mencarinya. Tak seorang pun dapat dikalahkan oleh iblis tanpa seizinnya. Penggoda itu tidak berkuasa untuk mengendalikan kemauan dan memaksa jiwa untuk berdosa. Ia dapat saja mendatangkan kesusahan, tetapi tidak dapat mencemari. Ia dapat mendatangkan kesengsaraan, tetapi tidak dapat menajiskan. Fakta bahwa Kristus telah mengalahkan iblis harus mengilhami setiap pengikutnya untuk bertempur dengan gagah berani dalam peperangan melawan dosa dan iblis. Diangkat dari Alfa dan Omega jilid 8, halaman 533 sampai 535. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya kasih karuniamu, damai sejahteramu yang sudah dinyatakan bagi kami akan terus dinyatakan, sehingga kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Apapun yang akan kami lakukan ke depan, tuntunan sorga pasti, penyertaan Tuhan sempurna, dan kami akan rasakan begitu banyak berkat yang akan kami alami. Oh Bapa di sorga, penyertaan-Mu kami sangat butuhkan saat ini, menghadapi hari-hari yang jahat di hadapan kami. Kami
tidak punya kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Karena itu Tuhan, ketika setan menyerang, kami hanya memanggil Engkau, kami hanya mengandalkan Engkau. Biarlah Engkaulah yang berperang bersama-sama dengan kami, sehingga segala tipu muslihat iblis kami boleh ketahui, dan kami boleh melawannya hanya dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, tolonglah kami hari ini. Kami siap melakukan kegiatan kami. Biarlah Engkau mengurapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga ada kekuatan yang kami boleh alami. Kami boleh mengalami sukses dalam Tuhan. Apapun tugas tanggung jawab kami boleh lakukan dengan segenap hati. Bila anak-anak Tuhan saat ini sedang bergumul oleh karena sakit penyakit, sembuhkan, pulihkan dengan kuasa-Mu. Bila mereka sedang lemah iman, kuatkan, yakinkan mereka. Dan bila mereka menemui masalah dan masalah, Engkaulah sumber solusi dari semua permasalahan yang mereka hadapi. Karena itu Tuhan, hamba datang dan menyerahkan seutuhnya kehidupan umat Tuhan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.